Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 18312710060065004 dari Program Studi Sistem Informasi 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Topologi Jaringan Komputer. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer kelas R03. Materi yang pertama, pengertian dari topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau yang bisa disebut dengan nirkabel. Berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Selanjutnya, macam-macam topologi pada jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus, yang kedua, topologi star, yang ketiga, topologi ring, yang keempat, topologi mesh, dan yang kelima, topologi tree. Materi yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Karakteristik pada topologi bus yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam biaya. Dan yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada topologi bus. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kelebihan. Yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Tidak terlalu rumit jika ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, dan lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub atau switch tersebut. Karakteristik pada topologi star yang pertama, setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Dan yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada topologi star. Kelebihannya yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Dan yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengolahan jaringan. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga,
Hub menjadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Yang kelima, jaringan tergantung pada terminal pusat. Dan yang keenam, jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan suatu metode untuk menyambungkan dua atau lebih perangkat komputer di dalam rangkaian node yang setiap node saling terhubung sehingga terbentuklah sebuah cincin. Pada topologi jenis ini, setiap node mempunyai fungsi untuk penguat sinyal di sepanjang sirkulasi. Karakteristik pada topologi ring, yang pertama, instalasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah, dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan tidak tinggi atau masih terjangkau. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada topologi ring. Kelebihan pada topologi ring yang pertama, mudah dibuat dan sederhana. Yang kedua, mempunyai performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi bus. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat jaringan baru lebih mudah dan ringan dilakukan. Yang keempat, jika terdapat kesalahan, lebih mudah untuk melacak dan mengisolasi kesalahan tersebut di dalam jaringan karena memakai konfigurasi point-to-point. Dan yang kelima, lebih hemat biaya dan pemakaian kabel. Selanjutnya, kekurangan pada topologi ring. Yang pertama, jika terjadi kesalahan pada suatu node akan berakibat terganggunya semua jaringan tersebut. Yang kedua, jaringan ini jaringan yang dipakai karena tidak efisien. Yang ketiga, pengembangan jaringan ini lebih susah dikarenakan memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi seluruh jaringan. Yang keempat, kinerja komunikasi dalam jaringan bergantung dari jumlah titik atau node yang ada pada jaringan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Karakteristik pada topologi mesh yang pertama, adanya kecenderungan yang berlebih terhadap peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, antara node satu dengan yang lainnya akan saling terhubung dengan susunan pada setiap perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, semakin banyak sentral yang akan dipasang maka berpotensi meningkatkan kerumitan pada jaringan nantinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada topologi mesh. Kelebihan pada topologi mesh yang pertama, adanya link khusus. Yang kedua, merupakan jaringan kuat. Yang ketiga, memiliki sifat robust. Yang keempat, pengiriman data dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kelima, pemecahan masalah lebih mudah. Yang keenam, menjamin kerahasiaan dan keamanan data. Yang ketujuh, kecil kemungkinan terjadinya tabrakan data. Yang kedelapan, topologi mesh memiliki toleransi terhadap kesalahan. Dan yang kesembilan, kapasitas komunikasi lebih terjamin. Selanjutnya, kekurangan pada topologi mesh. Yang pertama, proses konfigurasi dan instalasi yang cenderung rumit dibandingkan pada topologi jenis lainnya. Yang kedua, proses pembuatan membutuhkan ruang yang lebar apabila jumlah komputer juga banyak. Yang ketiga, proses perawatan sangat menyita waktu serta membutuhkan pendanaan yang mahal. Dan yang keempat, sulit untuk diimplementasikan atau diterapkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus dengan topologi star, di mana jaringan dalam topologi ini merupakan kumpulan topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Kemudian, setiap pusat komunikasi ini dihubungkan dengan pusat komunikasi lain yang menggunakan sebuah kabel utama seperti dalam topologi bus. Karakteristik pada topologi tree yang pertama, berbentuk seperti pohon atau bercabang. Yang kedua, topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda-beda. Yang ketiga, komunikasi antar kelompok dilakukan melalui sebuah hub.
Dan yang keempat, adanya hub pusat sebagai pusat data maupun kendali jaringan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada topologi tree. Kelebihan pada topologi tree yang pertama mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Dan yang kelima, manajemen data yang baik sebab komunikasi terjadi secara point-to-point. Selanjutnya, kekurangan pada topologi tree. Yang pertama, jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Dan yang keempat, konfigurasi dan pemasangan kabel dalam jaringan tree lebih rumit dibanding dengan topologi lainnya. Sekian presentasi dengan materi yang berjudul Topologi Jaringan Komputer yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.